Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakalan ceritain alur cerita dari film Phantom yang rilis pada tahun 2015 dengan berbahasa Hindi. Film ini disutradarai oleh Kabir Khan dan dibintangi oleh Saif Ali Khan juga Katrina Kaif. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler kontennya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. 26 November tahun 2008. Sebuah prolog menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi di tanggal tersebut, di mana 10 orang militan dari Laskar e Taiba menyerang kota Mumbai selama 3 hari berturut-turut, lebih tepatnya di kawasan Hotel Taj. India seketika menjadi lumpuh untuk beberapa tahun setelahnya, sedangkan para militan itu sendiri tetap dapat hidup dengan tenang di luar wilayah hukum India. Jelas takkan ada yang dapat melupakan peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut merupakan titik awal dari alur cerita di film ini. Selanjutnya, 7 tahun pun berlalu. Kepala Rao menerima laporan dari bawahannya Alok bahwa mereka telah menangkap salah satu militan anggota Laskar, di mana pemuda itu mengatakan bahwa akan ada serangan dari mereka di beberapa wilayah di India. Sontak, Roy pun begitu bingung harus berbuat apa agar mereka dapat menggagalkan upaya serangan tersebut. Lalu sesaat, seorang petugas Rao yang baru bernama Samit izin berbicara dan mulai memaparkan ide briliannya. Roy pun segera mendatangi asisten CM untuk meminta izin atas rencana gila Samit, yang mana ide Samit sendiri ialah jika mereka ingin menggagalkan semua serangan yang akan terjadi, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan membunuh otak dari rencana penyerangan tersebut. Dan sekalipun ide Samit dengan tegas ditolak oleh pemerintah India, Roy sendiri malah mengambil resiko dengan menyetujui ide Samit. Namun mereka terlebih dahulu harus mencari siapa orang yang mau dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Singkatnya, setelah melakukan pencarian melalui banyak berkas, pada akhirnya mereka pun menemukan seseorang, sehingga Roy mengutus Alok untuk menemui orang tersebut. Dan dapat kita ketahui bahwa orang tersebut bernama Daniel Khan, seorang mantan tentara militer di India yang diberhentikan dengan tidak hormat, dan kini dirinya mengunculkan diri di sebuah rumah di tengah gunung es. Cukup sulit untuk meyakinkan Daniel agar mau menerima tugas tersebut, sampai Roy sendiri harus turun tangan dengan mendatanginya secara langsung, dan untuk kembali dapat bersama dengan ayahnya dan juga mendapatkan kembali kehormatannya. Pada akhirnya Daniel menyanggupi tugas tersebut. Dengan segera, Daniel pergi ke London untuk menemui rekan kerjanya Nawaz di pertandingan kriket. Dan ternyata Nawaz adalah seorang perempuan yang sangat cantik, mantan anggota Rao. Tugas Nawaz sendiri adalah untuk mengidentifikasi salah satu militan, yaitu Sajid Mir. Untuk beberapa saat, mereka mengawasi tempat tersebut. Dan tak butuh waktu lama untuk Nawaz dapat menemukan sosok pria yang mereka cari. Dan dengan segera, keduanya pun langsung mengikuti pria tersebut. Nawaz yakin sebanyak 70% kalau pria tersebut adalah Sajid. Akan tetapi, Daniel membutuhkan 30% kekurangannya. Dan oleh karena itu, Daniel pun bergegas memasuki apartemen Sajid ketika Sajid tengah keluar, di mana ternyata di dalam apartemen tersebut terdapat orang lain, sehingga mengharuskan Daniel melakukan sedikit baku hantam dengannya. Setelah dapat melumpuhkan pria tersebut, Daniel langsung membuka berangkas yang terdapat banyak paspor milik Sajid, yang artinya pria itu benar Sajid Mir. Dan ketika Sajid akan masuk, beruntungnya Daniel sudah dapat keluar dari apartemennya. Dan selain itu, Daniel juga sudah membocorkan gas di apartemen tersebut, di mana ketika Sajid yang sedang merokok mulai masuk ke apartemennya, seketika apartemen itu meledak, menewaskan dirinya dan pria sebelumnya. Selanjutnya, scene beralih ke Chicago. Daniel tiba-tiba saja masuk penjara dengan nama Judy Rosario karena kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap seorang pria bernama Brody. Dan masuknya Daniel ke dalam penjara tersebut dapat kita ketahui bahwa hal itu memang sengaja ia lakukan untuk mulai memburu militan kedua yang tengah di penjara di sana, yaitu David Coleman Hadley. Selama beberapa hari, Daniel terus mencari kesempatan untuk dapat membunuh David. Dan kesempatan tersebut pada akhirnya ia dapatkan ketika dirinya bekerja sebagai petugas pembersih di kamar mandi penjara. Lalu, dengan pengalaman militernya, Daniel dengan penuh hati-hati memasukkan sebuah racun yang ia simpan di sebuah baterai pada saluran shower yang hanya digunakan oleh David. Di mana ketika David mandi, racun tersebut dapat menewaskannya dengan membuatnya seolah-olah ia terkena serangan jantung. Setelah kematian David, di keesokan harinya Daniel langsung dibebaskan dengan dalih bahwa Brody masih hidup.
Selanjutnya, Daniel kembali ke London dan melalui stasiun telepon di sana, ia mencoba menghubungi komisaris tinggi Pakistan untuk memberitahu bahwa kematian Sajid Mir bukanlah karena kecelakaan, melainkan karena ia dibunuh oleh Rao. Percakapan di antara keduanya pun ternyata disadap oleh isi Pakistan, dan hal itu memang tujuan Daniel untuk dapat bertemu dengan pimpinan tertinggi Laskar. Kemudian, dalam sambungan telepon dengan ketua isi Haider, Daniel diarahkan menuju Suriah untuk dapat bertemu dengan anggota Laskar pimpinan Quraisy. Baru setelah itu, dirinya dapat memasuki wilayah Pakistan. Singkat cerita, Daniel benar-benar pergi ke Suriah, dan ia juga meminta bantuan kepada Nawaz yang juga berada di sana untuk menjadi relawan yang mengobati korban perang. Setelahnya, Daniel langsung diantarkan oleh anak buah Nawaz untuk menuju tempat Quraisy berada. Dan di sana, Daniel malah dipukuli, yang mana hal itu membuat si supir langsung memberitahu Nawaz. Secara tiba-tiba, pertemuan tersebut seketika menjadi kacau karena perang antar pasukan yang kembali terjadi. Dan keberadaan Nawaz sendiri yang ingin membantu Daniel, ternyata malah membuat rencana Daniel menjadi kacau, karena kini anggota Laskar pasti sudah mengetahui karena tentara lawan yang mencoba membantu Daniel. Karena hal itu, Daniel berusaha dengan keras untuk mengejar Quraisy sebelum isi dapat mengetahui wajahnya. Sesaat baku tembak pun terjadi antara dua kubu. Dan sebelum kematian Quraisy, sayangnya Quraisy terlebih dahulu menyebut nama Daniel dalam sambungan teleponnya kepada Haider yang memang Daniel telah berada di hadapannya untuk membunuh Quraisy. Kemudian, di lain suasana, Nawaz yang merasa bersalah pada akhirnya mau membantu Daniel untuk dapat memasuki wilayah Pakistan dengan menyamar sebagai petugas medis. Sedangkan di tempat isi sendiri, mereka tengah mencari siapa sosok Daniel Khan yang begitu meresahkan. Dan kini mereka mulai menelusuri rekam jejak Daniel, mulai dari mendatangi rumahnya hingga mencari berkas tersangka di penjara Chicago tempat David tewas. Kembali ke tempat Daniel. Di Pakistan, Daniel dibantu oleh agen Rao bernama Khalid, yang mana menurut pantauan Khalid, pimpinan tertinggi Laskar kini tersisa dua, di mana mereka adalah Haris Said, seorang buronan dunia namun begitu dilindungi oleh isi, dan Mafi yang kini tengah berada di Hotel Prodeo dengan fasilitas bintang 5. Kini, ketiganya mulai membuat siasat untuk dapat membunuh mereka berdua secara bersamaan, di mana Daniel dan Khalid tengah merencanakan sesuatu untuk dapat membunuh Haris, sedangkan Mafi akan Nawaz tangani melalui asisten dokter yang selalu mengobati Mafi, yaitu Amin Nabi, di mana nantinya Nawaz akan mendekati Amin Nabi dan mulai mempengaruhinya. Daniel menyadari bahwa di dalam setiap pidato Haris, dirinya selalu memakai mikrofon milik Rashid. Oleh karena itu, Daniel mendatangi toko Rashid untuk menyewa mikrofon darinya dengan dalih pernikahan anak buah Khalid tepat sehari sebelum acara milik Haris berlangsung. Tujuannya sendiri adalah agar dirinya dapat merakit sebuah bom di mikrofon tersebut dengan sebuah remote mobil sebagai pemicunya. Kemudian beralih ke tempat Nawaz. Dengan dalih meminta Aminah untuk menjadi relawan di tempatnya, pada akhirnya Nawaz dapat mengguncang mental Aminah dan mulai berhasil untuk mempengaruhinya. Diketahui bahwa putra Aminah sendiri telah meninggal karena menjadi anggota Laskar dan dirinya dengan sukarela melakukan bom bunuh diri untuk Laskar. Pada akhirnya, Aminah bersedia untuk membantu Daniel. Tugas Aminah sendiri adalah membuat dokter agar datang ke penjara di tanggal 15 bukan 14. Dan untuk tugas pertama itu, dengan mudah dapat Aminah lakukan, di mana sebelum keberangkatan dokter di tanggal 14, dirinya terlebih dahulu sudah mengganti obat yang salah, sehingga dokter harus kembali lagi di keesokan harinya. Beralih ke tempat isi, yang mana kini mereka telah mengetahui wajah Daniel melalui catatan di kepolisian Chicago, dan juga dari keterangan Brody yang terpaksa mengaku karena ia yang disiksa bahwa dirinya memang dibayar oleh Daniel agar Daniel dapat masuk ke penjara Chicago. Kini, Daniel pun harus berlomba dengan waktu karena dirinya mulai diburu oleh isi yang menyadari bahwa Daniel berada di Pakistan. Dan di tanggal 15 paginya, Amin Nabi kembali melakukan tugas keduanya, di mana ia menukar obat Mafi dengan sebuah racun. Dan tak lupa, sebelumnya Nawaz juga telah memberinya paspor agar nantinya Amin Nabi dapat segera melarikan diri bersama mereka. Masing-masing dari mereka mulai bersiap dengan aksi terakhirnya. Daniel sendiri mulai bersatu dengan orang-orang pendukung Haris, sedangkan Nawaz dan Khalid akan menunggunya. Lalu beralih ke tempat Aminah. Keponakan Aminah yang juga bekerja dengan dokter menyadari sebuah kejanggalan dari kardus obat yang diperuntukkan oleh Mafi. Oleh karena itu, ia dengan segera menghubungi dokter.
Di penjara tempat Umafi ditahan, dokter yang harus segera menangani Umafi tentu tak sempat untuk mengangkat teleponnya. Dan pada akhirnya, telepon tersebut berhasil diangkat oleh polisi penjaga yang dengan segera mengejar dokter untuk berusaha mencegahnya. Sayangnya, dokter sudah sedikit menyuntikkan cairan racun tersebut ke dalam tubuh Umafi, sehingga dalam beberapa detik kemudian, Umafi pun langsung tewas. Di sisi lain, Daniel yang telah lolos dari pos penjagaan mulai mendekati panggung dan berusaha untuk meledakkan mikrofon yang tepat berada di hadapan Haris. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, segerombol polisi datang di mana mereka sudah menyadari serangan untuk Haris. Dan karena itu, mereka langsung mengawal ketat Haris untuk dapat meninggalkan tempat tersebut. Daniel sendiri yang begitu tak ingin kehilangan mangsanya langsung berusaha untuk mengejar Haris dengan mencuri mobil polisi. Hingga kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan lagi. Dengan kemahirannya, setelah beberapa lama mengejar, Daniel pun dapat menabrakkan mobilnya ke arah mobil Haris, yang mana hal itu membuat mobil Haris menjadi terguling. Beberapa polisi langsung Daniel tembaki, dan pada akhirnya Haris pun dapat tewas di tangan Daniel dengan beberapa tembakan dari Daniel. Setelah berhasil membunuh Haris, Daniel bergegas pergi bersama dengan Nawaz dan Khalid, namun tidak dengan Amina yang ternyata lebih memilih bunuh diri ketika polisi mendatanginya. Atas dua pembunuhan tersebut, polisi Pakistan mulai menutup semua pintu keluar termasuk di perbatasan Karachi, sebuah tempat yang akan dituju oleh Daniel untuk dapat melarikan diri. Namun begitu, dengan sedikit sandiwara Nawaz, pada akhirnya mereka dapat melewati pos pemeriksaan dan segera menuju ke dermaga di Karachi. Ketika di pintu masuk Karachi, pemeriksaan mau kembali terjadi. Dan karena mereka ketahuan, pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Dan meski Daniel dapat mengurung para polisi Pakistan, namun sayangnya Khalid harus tewas tertembak. Kini, hanya tinggal mereka berdua. Ketika keduanya sampai di dermaga, mereka menumpang kapal milik agen RAW untuk dapat melintasi perairan Pakistan menuju perairan internasional. Dan lagi, upaya pelarian tersebut terbaca oleh Isi yang langsung memberi perintah untuk memberhentikan seluruh aktivitas di atas air. Ketika sedang berlayar, tiba-tiba polisi patroli Pakistan mendatangi kapal mereka dan mulai memeriksa isi kapal. Beruntungnya, Daniel dan Nawaz dapat bersembunyi terlebih dahulu di dalam air sebelum para polisi menggeledah kapal tersebut. Keduanya berusaha untuk terus bersembunyi di dalam air, namun polisi Pakistan malah menembaki mereka sehingga Daniel yang melindungi Nawaz harus terkena luka tembak. Tidak hanya itu, keduanya pun dengan terpaksa ditinggalkan dengan bekal sebuah pelampung. Daniel yang terkena luka tembak pada kenyataannya tidak akan mampu bertahan lebih lama hanya dengan sebuah pelampung, sehingga Daniel pun harus tewas dan tenggelam di lautan lepas meninggalkan Nawaz yang kini tinggal sendirian. Nawaz yang kini seorang diri mulai pasrah. Namun tak lama dari itu, sebuah kapal selam milik India muncul di hadapannya, yang mana ternyata mereka memutuskan untuk menyusup demi menyelamatkan Nawaz. Nawaz begitu disambut oleh Samit dan para tentara di sana, yang mana hal itu menjadi kebanggaan tersendiri untuknya. Setelahnya, Nawaz pun meminta untuk mereka antarkan ke Hotel Taj agar ia dapat memenuhi mimpi Daniel. Di kawasan Hotel Taj sendiri, masyarakat India tengah melakukan perayaan atas berita kematian pelaku teror Mumbai. Mereka semua nampak begitu senang, termasuk seorang kakek penjual teh yang anaknya meninggal karena peristiwa teror Mumbai tersebut. Dan karena hal itu, sang kakek pun memberi Nawaz 2 gelas teh secara gratis, yang mana satu gelas tersebut Nawaz peruntukkan untuk Daniel yang kini telah tiada. Dan film Phantom pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Phantom tahun 2015. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you in the next video, and hallelujah!